Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, dan kita sekarang masuk di kaidah yang ketiga ya, sudah kita bahas. Siapa yang tahu kesimpulan dari kaidah yang ketiga? Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah apa? Kesyirikan. Itu ringkas kan? Terserah mau dipalingkan kepada siapa. Mau dipalingkan kepada matahari dan bulan, itu yang diterangkan oleh Syekh ya. Mau dipalingkan kepada para malaikat, mau dipalingkan kepada para nabi dan rasul misalnya kan, mau dipalingkan kepada orang-orang soleh ya, atau dia beribadah kepada misalnya pepohonan, bebatuan ya. Sama saja semuanya. Jadi kesyirikan itu bukan hanya orang yang menyembah patung saja, yang sujud kepada berhala, tidak. Bahkan kesyirikan itu dia lebih luas. Karena ibadah orang-orang musyrik di masa dahulu kala itu bermacam-macam. Ya, beraneka ragam bentuk ibadah mereka. Ya. Nah, jadi memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Itu dari kaidah ya. Dari kaidah kesyirikan dalam masalah ini. Kemudian Syekh akan rinci di situ ayat-ayat dan hadis dari contoh-contoh ibadah mereka. Dari contoh-contoh ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Kita baca ayatnya diterangkan oleh beliau di sini. Sekarang kita masuk di masalah yang ke-9 ya. Ya, tentang ibadah kaum musyrikin kepada matahari dan bulan serta para malaikat. Ini kita gabungkan dari 3 bentuk ibadah mereka. Baik. Ya, dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wa dari syamsi wal qamari qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini ayat yang pertama ya, yang dibawakan di sini dari bentuk ibadah kaum musyrikin. Tentang ada di antara mereka yang beribadah kepada matahari dan bulan. Kata beliau, wa dalilus syamsi wal qamar. Dalil tentang matahari dan bulan, maksudnya ada di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara ayat-ayatnya dari tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud ya, kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah hanya kepada Allah yang telah mencipta seluruhnya tadi itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya beribadah kepadanya. Ya. Nah, diperhatikan di awal ayat diterangkan tadi wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya.
Di sini ayat-ayatnya maksudnya ayat-ayat kauniyah. Karena ayat itu ada dua macam. Ada ayat kauniyah, ada ayat apa? Syar'iyah. Ayat kauniyah alam semesta ini. Itu ayat kauniyah. Malam dan siang, adanya matahari dan bulan, ya, langit dan bumi. Itu semua dari ayat-ayat kauniyah Allah. Bahkan makhluk yang kita lihat seluruhnya yang berbeda-beda ini itu dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, yang menciptakannya. Ya, seluruhnya tunduk pada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ayat yang kedua yang namanya ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah maksudnya adalah ayat yang dibaca. Ya. Itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terlihat, yang dibaca itu dari ayat syar'iyah. Nah, jadi ayat yang kita baca di sini maksudnya ayat-ayat kauniyah. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang. Ya, segera jelas ya, malam itu dari mana awalnya? Dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar subuh. Adapun an-nahar sebaliknya, dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Ya. Itu waktu an-nahar, waktu siang. Asy-syamsu wal qamar, malum ya, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Nah, ini syahid dari pembahasan kita ya. Allah katakan jangan kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan. Menunjukkan pada waktu itu ada di antara manusia yang beribadah kepada matahari, yang menyembah matahari. Ada yang beribadah kepada bulan. Ya. Itulah kita dilarang beribadah kepada Allah atau salat di waktu yang terlarang itu kan. Ya. Ada beberapa waktu yang terlarang dalam agama kita untuk salat. Yang pertama ketika matahari baru apa? Baru naik bulatannya. Itu waktu yang terlarang. Ya. Kemudian yang kedua, ketika matahari berada pas di atas kepala, ya, sebelum zuhur ya, itu juga waktu yang apa? Yang terlarang. Yang ketiga, ketika matahari terbenam, pas bulatannya terbenam, itu waktu yang apa? Yang terlarang. Ya, kenapa dilarang salat di waktu-waktu ini? Karena di waktu-waktu ini itu waktu-waktunya beribadahnya kaum musyrikin. Ya, mereka sembah matahari ketika pas naiknya matahari. Bulatan matahari itu baru naik. Nah, di situ ada manusia yang beribadah kepada matahari. Dari masa dahulu sampai di masa sekarang. Ya. Dipahami ya? Dan juga ketika matahari terbenam, pas terbenamnya, bulatannya juga dilarang di situ apa? Salat, beribadah kepada Allah. Karena di situ juga dari waktu beribadahnya kaum musyrikin. Dipahami ya? Nah, jadi salat subuh itu kan dimaklumi. Dia itu awalnya apa? Ketika terbitnya cahaya fajar subuh. Bukan mataharinya ya. Ada cahaya putih pertama itu waktu awal salat subuh. Waktu awal waktu apa? Subuh. Ya. Nah, akhirnya kapan? Sampai matahari apa? Terbit. Nah, ketika sudah terbit, sudah terlarang di situ apa? Salat. Dipahami ya? Demikian pula waktu zuhur. Waktu zuhur itu kan nanti sudah tergelincir matahari. Sudah mulai mengarah ke arah apa? Ke arah barat sedikit. Nah, di situ baru mulai masuk waktu salat apa? Zuhur. Ketika masih di tengah-tengah itu tidak boleh. Ya, ada waktu yang terlarang untuk salat. Nah, sama juga di waktu terbenam matahari. Salat maghrib itu disyariatkan waktunya
ketika sudah tenggelam apa? Bulatan matahari. Sudah sempurna tenggelam baru masuk waktu apa? Maghrib. Ya. Jangan salat pas masih tenggelam bulatannya. Itu ada waktu beribadah kaum musyrikin di situ. Dipahami ya? Nah, jadi ini Islam datang untuk menyelisihi dari agama kaum musyrikin. Dari agama kaum musyrikin. Dipahami ya? Ini yang berkaitan tadi dengan bentuk ibadah mereka ya, kepada matahari ya, dan bulan. Ya. Bulan juga ada dari ibadah mereka. Itu kalau bulan purnama di sebagian dari kebiasaan kaum musyrikin itu mereka beribadah kepada bulan. Beribadah kepada bulan. Ya, yang lagi terbit ya ketika bulan purnama. Ya. Mungkin dari bentuk-bentuk ibadah mereka dilarang oleh Allah. Jangan kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan. Menunjukkan pada waktu itu ada orang-orang yang sujud, yang beribadah kepada matahari dan bulan. Ya. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah hanya kepada Allah yang telah mencipta ya, malam, siang, matahari dan bulan. Ini kan seluruhnya dari makhluk Allah, diatur oleh Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada makhluk. Ya, ya. Dipahami ya? Dalam Al-Quranul Karim digandengkan ya tentang matahari dan bulan, itu diterangkan di sejumlah ayat. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan apa? Matahari dan bulan. Ya. Demi matahari dan waktu duhanya misalnya kan. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika dia mengitarinya. Ya. Ada juga ayat yang lain di surah Yasin. Ya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu berjalan ya pada porosnya. Ya. Wal qamara qaddarnahu manazil, kata Allah. Dan bulan itu kami tentukan tempat-tempatnya, ya sudah diatur oleh Allah. Kapan bulan purnama, kapan bulan sabit, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, awalnya kecil, kemudian berkembang sedikit demi sedikit, ya, menjadi purnama. Setelah itu dia turun lagi sedikit demi sedikit dan hilang. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bulan tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah dan diibadahi karena dia adalah makhluk Allah. Tapi kata Allah, sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Maksudnya di sini jika kalian mentauhidkan Allah. Itulah tauhid yang sudah diterangkan ya. Kata Ibn Abbas, setiap lewat kata ibadah dalam Al-Quran itu maknanya apa? At-tauhid. Dipahami ya? Itu maknanya apa? At-tauhid. Baik. Nah, ini ayat yang pertama, penjelasan tentang ibadah mereka kepada matahari dan bulan. Pada matahari dan bulan. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wa dalilul malaikati qauluhu taala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Al-ayah. Baik. Dikatakan tadi wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ya, itu ayat lengkapnya ya, nanti ditambah. Dilihat di surah Al-Imran ayat 80. Ini dalil tentang apa? Ada di antara dari manusia yang menyembah malaikat. Ya. Kata Syekh, wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Al-ayah. Sambungannya aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ya. Dalil tentang malaikat, maksudnya di sini ada di antara manusia yang menyembah para malaikat. Adalah firman Allah Ta'ala wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia tidak memerintah kalian, maksudnya Rasul ya, tidak memerintah kalian untuk ya menjadikan para malaikat
dan para nabi itu sebagai apa? Rob-rob, sebagai Tuhan-Tuhan. Kalau lanjutan ayatnya dikatakan ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ya, apakah dia perintah kalian untuk kafir? Ya. Setelah kalian berislam. Nah, itu ayat lengkapnya ya. Taib. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah dia perintah kalian untuk kafir setelah kalian berislam? Nah. Apa itu al-malaika? Al-malaika ini jamak dari kata al-malak. Jamak dari kata apa? Al-malak. Ya. Malak itu kan artinya satu ya. Satu mufradnya begitu. Kalau jamaknya apa? Al-malaikatu. Ya. Itu kan ada ayat di surah Al-Fajr kan? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu ya, dan malaikat situ pakai lafaz mufrad ya. Tapi yang diinginkan di situ semua dari jenis malaikat. Tapi dibawakan dengan lafaz apa? Mufrad. Wal malaku. Ya, saffan saffa. Dan para malaikat bersaf-saf. Jadi malaikat dari makhluk Allah yang dicipta dari cahaya. Ya. Yang senantiasa taat pada Allah, tidak pernah bermaksiat, dan senantiasa ya, bersujud, bertasbih ya, dan beribadah kepada Allah siang dan malam, tidak pernah futur ya, tidak pernah apa? Futur dan capek dalam beribadah. Ini luas ya pembahasan malaikat. Nah, hubungan iman kita kepada para malaikat ya. Nah, maka tidak boleh disembah karena dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada di antara manusia yang menyembah para malaikat ya, yang menyembah para malaikat. Padahal mereka ini malaikat adalah makhluk ya, yang sudah diterangkan tadi bagaimana ciptaan mereka, dari bentuk mereka juga ya, mereka punya sayap. Ada yang sayapnya 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Bahkan malaikat Jibril itu ada diterangkan dalam hadis, ya, punya sayap berapa? 600 sayap. Ya, dipahami ya? Ini dari malaikat. Disifatkan dengan kekuatan. Ya, bentuk yang besar. Mereka punya tugas-tugas. Ya. Mereka punya nama-nama. Ya, ada nama-namanya diterangkan dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya di pembahasan akidah. Baik. Mungkin dari sekilas tentang para malaikat. Ya. Jadi dikatakan di situ wala ya'murukum, dikatakan di situ ya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Dan dia tidak memerintahkan kalian. Maksudnya Nabi itu tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai apa? Rob-rob. Ini bantahan ya, menunjukkan di waktu itu ada orang-orang yang menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai apa? Sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. An-nabiyyin dimaklumi ya. An-nabiyyin ini kan jamak dari kata nabi. Ya. Jadi nabi itu kan ada dua jamaknya. Ada an-nabiyuna dan ada al-anbiya. Ya. Itu dua jamak dari kata an-nabi. Ya, di masa dahulu ada orang yang menyembah para nabi. Ya. Sampai di masa sekarang. Hah? Orang-orang Nasara kan? Mereka sembah Allah, sembah juga Nabi Isa. Bahkan sekaligus dia sembah orang soleh juga. Sembah ibunya. Ya, yaitu Maryam. Dipahami ya? Baik. Nah, dibantah oleh Allah di sini. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ayamurukum bil kufri. Apakah dia perintah kalian untuk kafir? Menunjukkan orang yang menyembah malaikat, yang menyembah para nabi, itu hukumnya apa? Kafir. Ya. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Setelah kalian berislam. Dipahami ya?
Taib. Jadi kesyirikan itu bukan hanya menyembah patung saja, menyembah berhala. Justru ketika dia sembah malaikat, dia sembah para nabi, itu juga dikatakan apa? Dikatakan kesyirikan. Iya, dikatakan apa? Kesyirikan. Dipahami ya? Baik. Ini satu cetakan ya, di cetakan yang lain yang tumpunya di situ di diktat itu ada cetakan yang lain di situ ya, dalil tentang malaikat. Ayatnya bukan ayat yang dibawakan tadi ya, tapi ayat di surah apa? Di surah Saba ayat 40 sampai 41. Kita baca di bawah itu ada ya, talik. Ya. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Nah. Qala subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ini ayat yang lain ya, yang dibawakan oleh penulis juga di cetakan yang lain. Dalil tentang malaikat, maksudnya ada di antara manusia yang menyembah para malaikat, adalah ayat surah Saba ini ya. Dikatakan di situ wa yauma yahsyuruhum jami'an. Dan ingatlah akan suatu hari tatkala dia mengumpulkan mereka seluruhnya. Ini maksudnya hari kiamat ya. Tsumma yaqulu lil malaika. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ini yang menyembah kalian dulunya di dunia? Jadi ketika itu dimaklumi ya, ada orang-orang musyrikin ya, dihadirkan pada hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah. Ada juga para malaikat. Nah, kemudian ketika itu Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka ini yang menyembah kalian dulu di dunia? Apa jawaban para malaikat ketika itu? Nah, kata mereka, qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Ya, maha suci engkau ya Allah. Nah, engkau itu pelindung kami. Ya, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka ini hakikatnya bukan menyembah malaikat. Ya. Mereka itu hakikatnya menyembah jin. Ya. Menyembah apa? Jin. Dan kebanyakan dari mereka beriman kepada jin. Beriman kepada jin. Nah, itu hakikatnya. Jadi menurut sangkaan orang-orang musyrikin ya, di masa dahulu ya, sampai di masa sekarang ya, kalau mereka bilang kami menyembah malaikat, itu bukan malaikat yang mereka sembah, tapi apa? Jin yang menyamar menjadi malaikat. Ya, di sangkaan mereka, di pandangan mereka, mereka minta kepada para malaikat, padahal itu bukan malaikat. Itu adalah apa? Jin. Ya. Itu syaitan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya mereka menyembah syaitan. Mereka menyembah siapa? Menyembah syaitan, bukan menyembah para malaikat. Dipahami ya? Baik. Nah, ada ayat yang lain lagi yang menjelaskan bahwasanya ada di antara manusia itu meminta perlindungan kepada sekelompok dari kalangan jin. Ya, itu diterangkan di surah Al-Jin ya. Ya, awal surah Jin dikatakan di situ, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada di antara sekelompok dari lelaki, mereka ini meminta perlindungan kepada sekelompok dari kalangan apa? Jin. Ini kan kesyirikan. Harusnya diminta kepada Allah perlindungan, tapi dia minta kepada siapa? Kepada jin. Maka jin itu menambah kepada mereka kesesatan. Fazaduhum rahaqa. Ya. Ini kadang terlihat ya di masa kini. Ya. Antum kadang tidak terlalu merasa ya, ada di sekitar kita orang-orang yang meminta kepada apa? Kepada jin. Zahirnya dia muslim. Ya, dia salat juga pakai pakaian muslim. Ya. Tapi kadang ketika ada acara-acara dipanggil pawang hujan. Ya. Panggil apa? Pawang hujan. Itu sering ya lihat. Itu pasti ada pawang hujannya. Sudah petir sana sini tidak juga turun-turun hujan. Gitu kan?
Itu kan aneh. Allah izinkan di situ. Jin itu bisa apa? Memindahkan hujan tadi itu. Ya. Tapi apa? Tapi itu kesyirikan. Dikatakan fazaduhum rahaqa. Maka jin itu menambah kepada mereka apa? Penyimpangan, kesesatan. Dipahami ya? Nah, ini dari bentuk-bentuk ibadah ya. Jadi ibadah itu bukan hanya orang sujud saja, tapi ada di antara bentuk ibadah itu dia meminta perlindungan. Kayak tadi ya, kepada jin misalnya, itu bentuk ibadah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Katakan wahai Muhammad, aku hanya berlindung kepada siapa? Kepada Rabbnya manusia. Bukan meminta perlindungan kepada jin. Ya. Dipahami ya? Baik, makin dari sebagian ayat-ayat ya penjelasan dari bentuk-bentuk ibadah kaum musyrikin. Jadi sudah kita terangkan di sini dari ada 3 bentuk ibadah mereka ya. Ya, ada yang beribadah kepada matahari, beribadah kepada bulan, dan tadi yang terakhir yang beribadah kepada para malaikat. Dan tadi disinggung juga sebagian dari ayat-ayat. Ya, di antara mereka juga ada yang beribadah kepada para nabi, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada jin, ya, kepada jin. Baik. Nah, berikutnya kita akan baca dari ayat yang lain lagi. Nanti ini agak panjang ya. Ibadah kaum musyrikin kepada para nabi. Boleh bawakan di sini ayat di surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah. Nah, ini agak panjang tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Baik. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu kita tanya jawab. Itu sebenarnya kelihatannya kadang ada masjid di mana di masjid itu dihalangi oleh bangunan-bangunan yang tinggi, jadi kita tidak bisa lihat arah matahari. Apakah boleh kita melihat aplikasi misalkan ada sekarang mencantumkan matahari berarti jam 5.25, nah kita tunggu sebelumnya kemudian syuruk sama itu. Apa tadi menentukan waktu syuruk itu ya? Ya, kalau dia agak susah mungkin dipilih oleh gunung kayak kita di sini ya. Pakai aplikasi saja yang sudah dimudahkan sekarang kan. Itu dari hal yang dimudahkan. Sampai dia yakin sudah naik matahari, baru dia salat apa? Salat syuruk. Itu kan ada syariatnya, diterangkan dalam hadis ya. Siapa yang duduk di tempat salatnya setelah salat subuh, dia berzikir, ya. Kemudian sampai matahari terbit, dia salat 2 rakaat, itu kan ada pahalanya. Ya, dikatakan di hadis itu kan, dikatakan ya tsumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Nah, tamatan tama. Kemudian di salat 2 rakaat, maka untuknya itu ada pahala seperti pahala haji dan umrah. Seperti pahala haji dan umrah secara sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Ya. Itu satu masalah tadi ya. Dia bisa pakai aplikasi, dia lebihkan saja waktunya, tidak ada masalah. Sampai dia yakin baru dia salat. Ya. Ya, mungkin segera dulu ya, yakin majelis sudah waktu ya. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kurang mau dimaafkan, kita sambung insyaallah taala nanti berikutnya di sesi yang lain. Tapi kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.